Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan atas nama Novim Saputra akan membahas tentang dakwah Rasulullah periode Mekah. Peta konsep yaitu kondisi masyarakat Arab jahiliyah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul, substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dan hikmah dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Bagaimana kondisi masyarakat pada masa jahiliyah? Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian, yaitu senantiasa menyembah berhala, mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan karena dianggap mengancam kekuasaan, berzina tanpa rasa malu, serta merampok milik orang lain. Pada waktu itu disebut zaman jahiliyah dikarenakan mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya, serta masyarakat yang memiliki kehidupan yang sangat kacau balau dan sering mengalami peperangan. Suatu hari ketika Rasulullah berumur 40 tahun, ia menyendiri di Gua Hira untuk sementara, sehingga malaikat Jibril pun mendatanginya dengan mendatangkan surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini terjadi ketika bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Setelah mendapat wahyu pertama, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwahnya itu dilakukan oleh istri, keponakan, paman, maupun sahabat-sahabatnya. Beberapa mereka yang masuk Islam pertama kali, merekalah itu disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Setelah itu turunlah Quran surah Al-Hijrah ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah pergi ke Bukit Sofa untuk berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat. Berdakwah selama lebih dari beberapa tahun, yaitu 620 sampai 620 tahun Masehi. Apa saja substansi dakwah Rasulullah? Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah, tauhid dan akhlak mulia. Bagaimana dengan reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah? Reaksinya yaitu menerima, menolak, serta berpura-pura menerima ajaran Rasul. Berikut beberapa ancaman dan siksaan yang dialami Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah SAW di Bukit Safa. Ia mencerca dan menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah SAW, dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya, kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah paman Rasulullah SAW marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Suatu hari, Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah SAW bertawaf, lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah SAW karena takut kepada Bani Hashim. Penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil yang tiada tara kejinya. Rasulullah SAW bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari, mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. Sekali lagi Hamzah membalasnya dengan menimpakan barang yang sama ke kepala Abu Lahab.
kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun, yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslim. Hikmah dakwah Rasulullah yaitu: yang pertama, menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami bahwa tugas seseorang rasul hanya sekadar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang rasul tidak bisa memberi petunjuk bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya. Terima kasih sudah menonton. Demikian hasil dari video narasi saya. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.